Yes, itu dia sentimen market untuk hari ini Detika. Benar, dan tadi kita juga sudah menyaksikan penyambutan dari penasihat teknik tim nasional Indonesia Jordi Cruyff yang saat ini masih berlangsung ya. Bersama dengan Ketua PSSI juga tadi ada Pak Erick Thohir. Tapi sekarang kita di market review, kita akan menutup market, lebih tepatnya kita sudah tutup marketnya. Yes. Dan hari ini masih bersama dengan Mbak Sandra dari Investasiku. Hai boy. Hai boy, yoi. Lah tadi disuruh nyanyi. Saya apa emonnya? Iya lo emonnya. Terus Mbak Sandra adalah siapa yang adiknya boy sama Paramita Rusady? Wow. Ini Lulu. Wow. Jauh banget tuh. Pemeran memori utama ya. Atau Sophia Latjuba waktu itu jadi apa? Ayu Azhari kali. Ayu Azhari gak sih? Emang Ayu Azhari pernah jadi Meremblina. Oh iya benar pernah. Ayu Azhari Meremblina. Ayu Azhari kan yang ditinggal. Iya. Habis itu ceweknya boy kan ganti-ganti tuh. Ada Merembelina, ada Paramita Rusady. Udah siapa lagi ya? Enggak tahu. Mohon maaf nih. Ini ceritanya dia boynya soalnya. Kan kayak nggak pingin. Kayak nggak pingin kan? Iya, walaupun boy di situ alim ya, di situ kan rajin sholat walaupun dia anak beken. Iya. Karena begitu juga rajin beribadah. Oh iya benar. Baru mau nanya, emang Anda pernah sholat? Pernah. Sholat kan berdoa maksudnya kan, beribadah. Pintar dia jawabannya, suka deh. Anyway, hari ini market ditutup seperti apa Mbak Sandra? Jreng-jreng, sudah pasti, sudah diduga dari kemarin. Komiknya nih melenceng. Langsung judgmental ya ke marketnya ya. IHSG, wow. Kembali melemah IHSG hari ini. Sudah diduga ya sama kita kemarin. Seperti perkiraan IHSG hari ini turun ke level 6.545 atau turun 52 poin sekitar 0,79%. Jadi kemarin setelah IHSG turun, sekarang turun lagi. What's happening? Turun lagi karena ada dua berita yang bikin investor asing masih jadi wah Indonesia ini sebenarnya mau kemana sih? Gimana sih kebijakannya gitu kan? Pertama ada Goldman Sachs gitu kemarin kasih peringkat sore kemarin tuh keluar newsnya kasih peringkat investasi di Indonesia tuh diturunin baik saham maupun obligasi. Sebenarnya kan obligasi kita tuh yang paling laku di asing ya. Asing tuh paling banyak tuh bobotnya di investasi di obligasi daripada di saham. Nah itu peringkatnya diturunin jadi netral dan saham diturunin jadi underweight gitu ya. Capcus lah. Gimana nggak pada kabur tuh semua investor ya? Betul. Belum lagi ada itu yang berita juga kemarin Koperasi Desa Merah Putih. Itu juga agak ketar-ketir juga di situ investor. Karena kan nanti itu akan melibatkan bank BUMN ya. Himbara. Himbara. Dan targetnya itu Himbara akan mengucurkan 50 miliar per koperasi desa. Gitu. 5 miliar Mbak. 5 miliar. Banyak kan ya? Iya. Ntar gue diprotes lagi. 3-5 miliar per koperasi. Dan bayangin tujuannya memang bagus, menghindari tengkulak, pinjol. Jadi apa kabar kalau misalnya tiba-tiba mereka itu gagal bayar? Pasti yang dirugikan kan yang punya modal. Gitu. Iya. Jadi khawatirnya masih ke situ. Plus khawatir tentang Danantara juga masih belum selesai. Ditambah lagi yang program 3 juta rumah itu juga investor asing menurut berita masih belum inilah responnya masih yang negatif. Lumayan banyak kekhawatiran para investor ya. Banyak. Ditambah kan global juga lagi nggak pasti. Di Indonesia juga kok tiba-tiba ada program baru yang begini, apakah itu bisa jadi game changer, bisa naikin perekonomian Indonesia gitu kan. Kalau misalnya emang itu jadi sesuatu alat tuh yang bisa nge-up Indonesia, investor asing masih terbalik lagi. Walau meski ya, kalau kita lihat program-programnya Pak Prabowo kan sebenarnya ini adalah program yang terobosan gitu. Danantara, Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Apalagi ya? Ya 2 itulah yang paling besar ya, 3 juta rumah. Makan bergizi gratis. Iya itu di luar lah kalau makan bergizi gratis. Soal investasi tuh kayak ini sebenarnya adalah pertaruhan besar. Sebenarnya sebagai dua sisi mata uang. Kalau misalnya ini nggak dikelola dengan baik, dia akan berakhir dengan sangat buruk. Tapi kalau misalnya dia dikelola dengan baik, kita bisa punya eskalasi yang cukup tinggi gitu di ekonomi kita. Cuma dia nggak ada pilihan di tengah-tengah sebenarnya Mbak Sandra ya. Iya, kayak ada.
dia nggak akan bisa jalannya cuma gitu-gitu doang gitu ketika ngambil keputusan ini. Jadi pertaruhannya besar sekali dan itu rasa-rasanya sepertinya investor merespons dengan pesimis gitu ya betul, langkahnya Pak Prabowo berarti ya. Betul. Ditambah lagi kebijakan-kebijakan yang udah ada tuh rupiah kita juga semakin melemah kan. Gitu, rupiah kita melemah, ISG kita juga makin melemah. Itu balik lagi karena mereka khawatir akan kebijakan-kebijakan fiskal dari Pak Prabowo ini works atau enggak sih. Jadi mereka masih lihat kayak gitu. Tapi kalau secara proporsional yang mana lebih banyak tekanannya untuk IISG? Apakah dari dalam atau luar negeri? Sebenarnya dari luar. Pertama udah pasti bukan fix ya, udah pasti makro karena kan secara global semua negara tuh lagi ada pelemahan ekonomi ya. Gitu Amerika iya, China iya, udah gitu belum ada lagi penurunan suku bunga. Bangladesh iya, ya. Benar kan. Iya dong. India gimana India? Aku belum update sih. India nggak tahu deh. India belum tahu. Belum tahu ya. Vietnam oke ya kalau dia ya. Nah, dengan adanya pelemahan secara makro itu terdampak juga Indonesia juga iya melemah. Terbukti kemarin nggak adanya inflasi kita malah mengalami deflasi gimana tuh? Inflasi kita mengalami deflasi pada bulan Februari lalu. Iya, betul. Itu kan terlihat bahwa konsumsi untuk masyarakat menengah ke bawah tuh menurun, nggak ada keinginan untuk belanja karena mereka nahan duit kayak gitu. Itu kan menurut saya jadi ini ya, suatu tindak signal gitu. Sinyal krisis. Agak serem ya. Deg-degan. Tapi kan biasanya kalau ciri-ciri krisis itu adalah cash is king biasanya kan. Sehingga bisa jadi ini juga banyak investor yang ngejual sahamnya membuat mengkonversinya ke cash gitu. Bisa kan Mbak? Bisa jadi ke situ kan. Jadi orang mengamankan cash dulu di situasi yang memang sedang tidak baik-baik saja ini. That's why kalian kalau masih pada boros pikir-pikir lagi deh. Ini lebih ke memperingati diri sendiri juga sih. Jangan ya. Stop impulsif ya. Tapi kalau untuk saham, there's still a possibility. Bahkan even in the darkest hour, selama negara ini belum bubar ya. Jadi jangan sampai dong Bang. Masih sangat punya banyak peluang ya justru Mbak Sandra ya. Iya, kayak contohnya hari ini yang market merah coba kita lihat ya sektor yang hijau apakah ada? Wow, ada. Apa itu? Teknologi. Wow, teknologi. Dari kemarin nggak sih teknologi ini kan? Dari minggu lalu bahkan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mereka backdoor listing. Apa tuh Mbak Sandra backdoor listing? Ada satu perusahaan yang udah listing di bursa, udah IPO, terus kemudian ada investor mereka nggak mau IPO dari nol prosesnya jadi karena masih lama, jadi ngambil yang udah ada saham yang udah eksis, terus mereka mau jual ya udah mereka beli terus ganti pengendali ganti bisnis kayak gitu. Dan sekarang di nih Tekno banyak tuh kayak gitu. Dan itu jadi inceran para investor ya. Karena biasanya gorengan nggak kayak gitu. Tergantung siapa pengendali di belakangnya. Semua itu tergantung. Kalau yang sekarang banyak gak gorengan? Sekarang enggak sih, agak-agak ini ya kayak agak-agak ya. Gue ngomong apa sih? Ada saham Nine yang tinggi ya, Nine kayak Men teknologi. Terus kemudian WiFi udah pasti juga WiFi teknologi ya, tapi dia minus hari ini. DCII yang punyanya siapa tuh? Konglomerasi yang bapak rambut itu, aku lupa lagi namanya. Iya, bapak rambut putih. Pokoknya orang kaya lah ya. Iya, iyalah udah jelas. Ya kalau orang biasa-biasa aja nggak bisa Pak. Belum bisa, bukan nggak bisa. Dia mau berkembang lagi nih ke teknologi AI. Tadi kan penyimpanan data kan. Terus dia mau stock split kalau DCII. Karena harganya tuh sekarang kita kalau retail kayaknya nggak sanggup deh. Harganya 166.000. Serius satu lembar? Satu lembar saham. Serius? 186.925 rupiah. Itu kayak termahal ya? Iya. Apa sahamnya? DCII. Wow, saya pernah punya saham ini. Pernah di harga berapa? Wow, udah jual, nyesel dong. Nyesel. Harga puluhan ribu kan pasti. Iya. Kamu salah kalau gitu. Aduh, iya ini udah 186.000 satu lembar cuy. Bandingin dengan harga Men tadi yang cuma 29. Tapi guys, hati-hati ya. juga salah satu pantauan sih ya. Iya. Men itu naik gini karena dia berubah pengendalinya. Iya. Jadi salah satu backdoor listing nih ya. Iya, salah satu itu. Cuman hati-hati karena Men itu ternyata aku cek lagi ya biar nggak salah ngomong ntar gue di demo. Boleh dong. Kepemilikan sahamnya itu ternyata masyarakat 90%. Banyak banget. Jadi hati-hati. Terlalu risky ya. Iya, kayak risky. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau udah cuan ya udah keluar aja.
gitu. Kecuali pengendalinya ada action nih, misalnya mau rap isu. Benar, tiba-tiba ada Sandra gitu yang jadi terus nggak kemana-mana juga. Konglomerat dari mana nih? Iya, beli satu lot. Kan influencer soalnya. Oh iya benar. Iya, jangan salah, influencer soalnya. Jadi udah nggak. Benar. Udah nggak barcode lagi ya. Udah nggak barcode lagi, benar. Follow. Oh, dia persona. Follow. Jangan kaget nanti pas FYP, pas live kelihatannya muka Mbak Sandra nih. Karena beliau akan sering muncul gitu nanti ya. Jadinya tiba-tiba tuh. Aku pakai topeng deh. Wow. Jadi kayak lain ya programnya ya. Programnya jadi kayak inget film apa gitu. Iya, jangan ya udah. Okay. Apa adanya aja ya. Jadi masih ada saham yang berhasil hijau di tengah pelemahan yang cukup dalam hari ini. Kalau yang paling dalam turunnya saham sektor apa? Sudah pasti, coba kita lihat dulu. Basic industry itu yang saham-saham tambang emas, kayak gitu ya, emas ya terutama nih. Terus non cyclical itu kayak saham-saham retail, Indofood, Unilever, ICBP. Padahal ini mau lebaran. Mau lebaran iya. Atau udah pada ngejual justru orang karena buat biasanya begitu ya. Karena bentar lagi mau mudik kan ini. Iya, siap-siap kan THR dibayar kapan? Minggu depan ya? Minggu ini udah pada bayar-bayar. Iya. Biasanya akhir pekan ini harusnya sih udah pada ada yang bayar. Iya, bisa jadi ini. Mulai pada jual orang ya. Iya, udah memasuki minggu kedua soalnya kan ini. Betul, ini adalah minggu pencairan THR sebenarnya. Jadi buat teman-teman, apa nih sarannya Mbak Sandra buat teman-teman yang udah THR cair dari Mbak Sandra? Kalau buat investasi apa sarannya? Oke, kalau untuk memula mungkin aku saranin kalau BUMN kan lagi bergejolak ya sekarang. Sebenarnya nggak apa-apa sih, oke di saham-saham big banks ini, tapi agak long term gitu ya. Nggak bisa yang untuk ngarapin setahun udah profit gitu, nggak. Apalagi kondisinya makronya begini. Mungkin supaya yang nggak tersengat lagi kondisi makro yang lebih ke fokus BUMN, kalau perbankan BCA. Gitu boleh dilihat. Terus kalau retail itu mungkin bisa di Indofood, Emior gitu. Sama satu lagi yang besarnya Astra, ASII gitu. Itu boleh dicicil. Dicicil ya guys. Investasi ya. Jangan semua uang THR-nya buat investasi. Jangan gedubrak gitu kan. Jangan. Turun marahin. Benar, jangan ya dong. Kan? Semua risiko ini ditanggung sama masing-masing investor alias disclaimer-nya kita tidak tanggung jawab terhadap pilihan dari teman-teman semua. Itu cuma jadi pertimbangan aja. Masih harus tetap riset dan juga pertimbangan dari teman-teman sendiri gitu ya. Jangan mau siapapun, mau Mbak Sandra yang ngomong, mau influencer terkenal sekalipun, semua nasibnya ada di tangan kalian sendiri. Gitu ya, benar. Jangan sampai FOMO belaka. Dan jangan sampai pakai uang panas. Kalaupun THR-nya ada tapi masih ada kebutuhan lain, cukupkan dulu untuk kebutuhan lain itu ya. Iya, betul. Setuju. Harus uang dingin yang benar bisa ya udah anggap uang lupa. 10 tahun lagi baru diambil gitu. Pantengin dah tuh duit sampai kapan didingin. Nah kalau udah dingin dah ambil dah, masukin ke saham gitu ya Mbak. Kayak kita beli emas, itu kan orang tua kita dulu sering beli emas. Iya benar. Itu kan buat didiemin aja gitu kan. Dijual ketika anaknya kuliah. Oh iya benar. Baru berasa. Kalau sekarang agak sulit ya. Bisa. Beli saham BCA misalnya. Anak lo misalnya masih umur 3 tahun. Nah sampai dia itu saham BCA lo investasikan, beli untuk dijual lagi nanti ketika dia udah kuliah misalnya. Jadi kira-kira masih ada waktu sekitar 15 tahun lagi misalnya untuk sampai dia pakai duit itu. Oh iya. Bisa. Jadi orang jangka panjang selama negara ini belum bubar. Iya. Which is amit-amit. Amit-amit insya Allah enggak ya. Insya Allah kita enggak. masih akan berdiri kuat kan, kita mau kerja sama Vietnam. Iya. Wah. Wow. Apa itu kan? Apa tuh? Iya sama kemana makanan. Oh iya, pangan. Salah satunya. Kaget gue Jadi lebih tiba-tiba kuat. kerja sama apa nih sama Vietnam. Loh, benar loh tapi. Iya benar, baru datang mereka ke sini. Mungkin satu lagi yang bisa dipantau ya, emiten-emiten batu bara, karena kemarin ada berita yang ada revisi aturan royalti. Jadi kan pemerintah itu sentimen bagus. Tapi udah naik sih kemarin harganya banyak kan. Adi naik tiba-tiba. Iya. Gitu. Tapi boleh dipantau karena ini sentimennya positif. Baik. Gitu. Siap. Ya. Besok gimana Mbak Sandra? Oh besok. Ya lupa ya. ISG kita
Sepertinya masih akan melemah dulu ya. Sepertinya masih akan melemah. Kalau nggak ada volume yang bisa atau sentimen yang bikin dia naik, dia akan melemah dulu terbatas. Gitu. Tapi kalau dia bisa bergerak di atas 6.560, itu mungkin dia akan naik. Baik. Gitu. Ini level psikologis lagi nih, turun lagi di 6.400. Iya, makanya ini sebenarnya kita di ombang-ambing, sebentar naik, sebentar turun. Ya begitulah pasar modal ya. Iya. Sama kayak dia tuh selalu mengombang-ambingkan hatimu. Iya, Mas Boy. Wadaw, iya Mas Boy, siap. Respect bang. Respect bang. Makasih Mbak Sandra. Terima kasih Mas Boy. Ngobrol-ngobrolnya. Makasih Mas Boy.